salam sejahtera bagi kita semua pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita percaya dari bagian firman Tuhan ini akan memberikan kepada kita ketenangan dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu setia menuntun menyertai kami sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh diperkenankan Tuhan untuk dapat menaburkan Injil Tuhan, tetapi juga kami diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami. Tuhan Allah di sorga, kami yang berbicara bahkan kami yang mendengarkan, biarlah kuasa Roh Kudus hadir bagi kami, baik memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga di dalamnya bagian firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat mempraktikkan dan membagikan itu kepada sesama di mana kami jumpai. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Halaukan dari kami segala pikiran yang sia-sia, sehingga fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita dengar bersama pada saat ini terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Amsal pasal 18 pada ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 18 pada ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Demikian firman Tuhan. Kiranya dari firman Tuhan ini menolong kita sehingga kita terus menjadi kuat berpengharapan kepada Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini firman Tuhan akan menuntun kita melalui tema nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita merasa cukup, bahkan lebih. Oleh karena kebaikan Tuhan itu selalu ada dan kita rasakan hingga pada saat ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap orang, dimanapun ia berada, dalam keadaan dan kondisi apapun, dalam kelelahan, dalam istirahat pun juga. Nama Tuhan itu menjadi menara yang kuat, karena di mana ia berharap kepada Tuhan adalah menara yang kuat. Ia berlindung kepada Tuhan adalah menara yang kuat di dalam kehidupan. Di dalam Tuhan juga dengan segala sesuatu, penyataan Tuhan melalui diri Yesus Kristus akan membuat kita tenang di sepanjang waktu. Entah di malam hari, entah di siang hari, Dia selalu ada untuk memberikan kepada kita kekuatan. Segala sesuatu di dalam Tuhan adalah merupakan suatu kekayaan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia, tetapi dari kekayaan itu akan terus memperkaya kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan menara itu cukup untuk melindungi hidup,
Oleh sebab itu, nama Tuhan adalah segala sesuatu yang menjadi harapan bagi kita. Amsal mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bapak Ibu Saudara, menara pasti dibangun dengan fondasi yang sangat kuat dan dalam. Menara itu harus menjulang tinggi sampai ke langit, supaya semua orang yang berada di segala tempat dan arah dapat melihat menara itu. Mungkin kita dapat membayangkan atau mengingat kembali kebenaran firman Tuhan ketika orang-orang yang membangun menara Babel. Mereka ingin supaya sampai kepada Allah dengan tingkat kekayaan mereka, kesombongan mereka. Amsal mengibaratkan nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Semua orang akan mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini melalui perenungan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 10 mengajak kita semua untuk kita melihat kepada Tuhan Yesus sebagai menara yang kuat. Kita berlari untuk mendapatkan menara yang kuat. Itu hanya di dalam Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Kita akan merasakan di dalam diri kita bahwa hidup kita akan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang melihat. Oleh karena di dalam diri kita hanya Tuhan Yesus itu sebagai menara yang kuat di dalam hidup. Kita adalah gereja, gereja yang hidup. Gereja adalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan gereja menjadi menara yang kokoh dan kuat. Ketika gereja itu kuat atau kehidupan kita kuat, maka kita akan terus memberitakan kasih anugerah keselamatan itu kepada sesama. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita jadikan gereja sebagai menara yang kokoh, menara yang kuat, sehingga banyak orang akan mencari Tuhan, dan banyak orang yang mencari Tuhan akan mendapatkannya. Tidak mungkinlah setiap orang yang mencari Tuhan tidak mendapatkan Tuhan. Pasti setiap orang yang mencari Tuhan, pasti dia akan menemukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pergumulan hidup kita, dalam kesesakan hidup kita, janganlah kita lari kepada siapapun manusia yang ada di dalam dunia. Tetapi marilah kita mencari Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai menara yang kokoh dan kuat, sanggup untuk menjawab segala kesesakan, sanggup menjawab segala pergumulan hidup kita. Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan memberikan harapan yang teguh bagi kita. Oleh karena menara yang kuat adalah Yesus. Bukan karena kepintaran, bukan karena kegagahan dan kekuatan kita, bukan karena jabatan, tetapi kita ingat bahwa segala sesuatu akan lenyap. Entah jabatan, entah kepintaran, entah kesombongan, kekuatan kita, semua itu akan lenyap. Kita mencari Tuhan. Karena Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan itu adalah menara yang kuat dan kokoh. Mari kita mencari Dia. Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Tuhan akan menolong kita dalam segala kehancuran yang kita alami. Tuhan akan menolong kita dalam segala ancaman penyakit yang kita alami. Tuhan berkuasa untuk dapat memisahkan segala yang membuat kita ada di dalam kehancuran. Tuhan akan memisahkan itu dari kehidupan kita. Yang penting kita mau berharap kepadanya.
Yang penting kita mau mencari Dia. Kita menempatkan Yesus sebagai menara yang kuat. Kita menempatkan Yesus dari segala galahnya, dari kehidupan yang kita alami. Karena nama Yesus bukanlah sekedar kita memuji Dia. Nama Yesus bukan sekedar kita mencari Dia di dalam doa, tetapi kita harus wujudkan nama Yesus itu melalui sikap dan perilaku hidup kita kepada Tuhan. Kita mencari Yesus itu melalui wujud nyata kehidupan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita bersyukur kepada Dia. Dan kita juga harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita diajak sebagai kehidupan orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Mari kita jadikan Yesus sebagai menara yang kuat, tempat perlindungan kita. Bahkan juga nama Yesus itu akan selalu ada di pikiran kita. Nama Yesus itu ada di dalam kehidupan, sikap dan perilaku kehidupan kita, perbuatan kita, sehingga pada akhirnya nama Yesus juga akan dipermuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dalam mengakhiri perenungan firman Tuhan pada saat ini, Amsal pasal 18 pada ayatnya yang ke-10, kita berharap bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, dan kesanalah kita berlari, dan kita akan mendapatkan keselamatan kekal hanya di dalam Dia, pemilik hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada Engkau oleh karena Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami lari kepada Engkau, maka Engkau tidak dapat menolak kami. Engkau menerima kami apa adanya, karena Engkau adalah menara yang kokoh, yang kuat, tidak sanggup bagi orang-orang, bagi siapapun yang bisa melawan Engkau. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami, baik kami yang mendengarkan tetapi juga kami yang berbicara, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan dengan berbagai keadaan dan kondisi yang kami alami. Karena kami adalah manusia yang lemah, hanya Engkau yang beri kekuatan bagi kami untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Tuhan, bentengi kami dengan kuasa-Mu, dan di dalam kuasa Roh Kudus menuntun dan menyelamatkan kami, sehingga dalam menghadapi tantangan kami tetap berpengharapan kepada Engkau, mencari Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menara yang kuat. Ketika kami berlari kepada Engkau, maka kami akan diselamatkan. Biarlah kami yang mendengarkan, hati kami penuh syukur kepada Tuhan, dan selalu mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.